Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Namira Cantika dengan NIM D10111191061. Di sini, saya akan membahas hasil rangkuman dari webinar yang bertema Manajemen Resiko pada Kontrak Proyek Infrastruktur. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Resiko Konstruksi dengan dosen pengajar yang terhormat Ibu Riani Pratiwi STMT. Pertama, kita akan membahas apa itu manajemen resiko. Manajemen resiko terdiri dari serangkaian proses yang dirancang untuk mengidentifikasi, menilai, dan memprioritaskan risiko sebaik mungkin untuk menetapkan tindakan apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkannya. Tujuan dari manajemen risiko. Tujuan dari manajemen risiko yaitu untuk meminimalisir kerugian dan meningkatkan kesempatan atau peluang di perusahaan. Manajemen risiko sendiri bersifat pencegahan terhadap terjadinya kerugian maupun kecelakaan dalam pekerjaan. Mengapa manajemen risiko itu penting? Manajemen risiko dalam menjalankan suatu bisnis atau proyek sangatlah penting dilakukan. Manajemen risiko dapat melindungi tim dari risiko yang menghambat pencapaian tujuan dan berbagai hal yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Kemudian, 42% perusahaan menyatakan pendorong utama perbaikan adalah untuk mendapatkan evaluasi dan mitigasi risiko dengan lebih baik. Yang terakhir, hampir 65% perusahaan melaporkan kontrak life cycle management, mengurangi risiko keuangan dan risiko hukum. Kemudian ada risk culture. Risk culture merupakan suatu budaya perusahaan di mana segala keputusan maupun pelaksanaannya selalu mempertimbangkan berbagai faktor risiko dan mengambil langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Di sini terdapat kata-kata mitigasi. Mitigasi diartikan sebagai serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko dari hal-hal yang tidak diinginkan, baik lewat pembangunan fisik maupun dalam peningkatan kemampuan untuk menghadapi risiko. Selanjutnya, ada beberapa jenis risiko perusahaan, yaitu yang pertama risiko bisnis, kedua risiko keuangan, ketiga risiko pasar, keempat risiko reputasi, kelima risiko operasional, dan yang keenam risiko hukum. Selanjutnya, ada jenis-jenis risiko hukum, yaitu yang pertama risiko peraturan, yang kedua risiko tuntutan hukum, ketiga risiko penggelapan, yang keempat risiko perjanjian, yang kelima risiko perizinan, yang keenam risiko wan prestasi, yang ketujuh risiko kepailitan. Selanjutnya, di risiko peraturan, terdapat perubahan peraturan, ketidakpastian, tumpang tindih, benturan hukum, dan interpretasi. Pada risiko tuntutan hukum, terdapat gugatan atau sengketa hukum, pidana, kepailitan, dan perdata. Pada risiko kontrak, terdapat isi perjanjian, tempat sengketa, klausula hak dan kewajiban, pilihan hukum yang berlaku, dan syarat sah. Pada risiko perizinan, terdapat keberlakuan perizinan, tumpang tindih, dibekukan atau ditunda, kemudian digugat pihak lain. Selanjutnya, pada risiko pailit, ada gugatan pailit, kelanjutan usaha terganggu, kerugian perusahaan, hutang jatuh tempo, dan kegagalan PKPU. Pada risiko wan prestasi, terdapat pelanggaran ketentuan default, default transaksi, default keuangan, default negatif covenant, kemudian default commitment. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.